Idza kalta bidinika, ketika engkau makan dengan agamamu, artinya ketika engkau makan rizki yang kau peroleh dengan menjual agama. Iswadda qalbuka, hatimu akan menjadi hitam. Sebelum Anda mendengarkan, biasakan diri Anda untuk menonton video edukasi hingga selesai, demi menghindari kesalahpahaman. Selain itu, nyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan, dan ucapkan basmalah. Selamat menyimak. Ya gulam, la tabi' ad-dina bid-din. Jangan kau jual agamamu dengan materi. Jangan kau jual agama dengan tanah. Jangan kau jual agama dengan sampah. Wala tasharu bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual agamamu dengan harga murah. Menjual agama sih gimana? Dibawa ke pasar gitu, terus dipajang agamanya gitu. Begitu maksudnya? Ya enggak dong. Menjual agama itu artinya memperalat agama untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan keistimewaan, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan keuntungan dan sebagainya dan sebagainya. Sebab walau bagaimanapun juga tidak dipungkiri ketika ada seorang anak itu bisa qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi dia bisa mengatakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dihormati. Betul nggak? Apalagi bisa ngimami baca Fatihahnya, dinasyrah mustaq. Oh iya, kayak kepala koci gitu. Wah, hebat dong. Ya, ya seperti itulah. Ketika diminta fatwa hukumnya bagaimana Pak Kiai, begitu amplopnya tebel, lal. Seperti itulah menjual agama itu kira-kira. Bukan agamanya dibungkusin dibawa ke pasar, bukan semacam itu. La tabi' dinaka bidini salatini wal muluki wal aghniya. Ya. Wa akalatil haram. Jangan kau jual agamamu dengan tanah, dengan sampah-sampahnya para sultan, para raja, para orang kaya, dan para pembesar yang biasa makan barang-barang haram. Ya. Jaga jarak yang baik ya. Dengan mereka, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Artinya ada standar sikap ya. Kalau memang raja-raja itu programnya bagus, mensejahterakan masyarakat, silakan dukunglah sepenuhnya. Tapi kalau kira-kira raja-raja itu hanya mencari keuntungan pribadi, ya pura-pura tidak mengerti aja. Ya, sebab bagaimanapun juga bukan dulu saja, sampai sekarang juga ketika engkau punya relasi, punya hubungan kedekatan dengan pejabat-pejabat, banyak rezekinya enggak? Amplopnya tebel enggak? Iyalah. Ya pasti karena kedekatanmu. Ketika ketemu mereka juga pulangnya pasti diongkosin kok. Iya, termasuk pondok kamu juga dibantu kok. Madrasah juga dibantu.
Padahal ya, raja-raja itu dalam memerintah banyak melanggar perintah-perintah Tuhan. Engkau tetap mendukung, ya pokoknya tetap menyanjung-nyanjung para raja, para sultan yang biasa disebut penjilat-penjilat itu, menjilat pejabat, menjilat para raja untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan. Itu namanya penjilat-penjilat. Itulah yang disebut dengan menjual agama itu, menjual hati nuranimu sendiri, ya macam itu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan kata saya ya. Ya, saya hanya membacakan teksnya aja. Akalatul haram itu artinya orang-orang yang makan barang haram. Artinya bahwa korupsi itu bukan sekarang saja, dari dulu juga korupsi. Jadi begini, Anda jangan beranggapan bahwa orang zaman dahulu itu lebih soleh dari kamu kok. Manusianya itu juga kok. Matanya dua kan di depan kan, telinganya di samping dua kan, lubang hidungnya dua enggak? Dua. Syahwatnya sama enggak? Keserkannya sama enggak? Ya bedanya karena dulu kelihatan lebih soleh itu karena belum ada media sosial. Apalagi dulu zaman belum ada HP juga, seseorang berbuat jahat itu ya sampai tetangga dekat juga nggak tahu kok. Betul nggak? Iya, macam itu. Jadi ya sama aja kejahatan. Iblisnya itu juga. Jadi kalau sekarang kamu mengeluh banyak pelacuran, zaman dulu juga ada perang. Nah kalau perangnya menang itu dirampas semua perempuannya, dijual-jualin, dijual, dibeli, dan itu halal. Ya kalau bisa beli perempuan ya nggak usah ngelacur dong, ngapain? Ya. Lalu ada kawin mut'ah lagi, dan sebagainya. Jadi walhasil ya masalah moral ya sama standar. Jadi kamu jangan berkecil hati karena hidup di zaman modern, banyak godaan, banyak kemaksiatan. Enggak, jangan begitu. Hadapi sajalah. Kita jangan keburu putus asa untuk menjadi orang yang soleh. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Ya, jaga jarak yang baik dengan siapapun, itu aja kok. Saya ini ngerasain orang nggak ya? Jangan sampai saya tidak mau ya menjelek-jelekan orang ya. Ya, saya nggak menyebut nama siapa akalatul haram, pemakan harta haram itu siapa, saya tidak menyebutkannya. Ini malah lagi menerjemahkan jalan. Idza akalta bidinika, ketika engkau makan dengan agamamu. Artinya ketika engkau makan hasil dari menjual agamamu, maksudnya begitu. Wa idza akalta bidinika, ketika engkau makan dengan agamamu, artinya ketika engkau makan rizki yang kau peroleh dengan menjual agama. Iswadda qalbuka, hatimu akan menjadi hitam. Wa kaifa la yaswaddu, bagaimana hatimu tidak menjadi hitam? Wa anta ta'budul khalqa, padahal engkau menyembah makhluk. Al-khalqu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia makhluk. Kalau Tuhannya al-khaliq. Sebelumnya mohon maaf,
Sebelum mendengarkan lebih lanjut, kami sangat berterima kasih jika Anda mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mahdzulun, ya mahdzul, wahai orang yang terhinakan. Lau kana fi qalbika nurun, andaikan di dalam hatimu ada cahaya, la farraqta bainal harami wasyubuhati wal mubahi, tentu engkau akan mampu membedakan mana yang haram, mana yang syubhat, dan mana yang mubah. Wa baina ma yaswaddu qalbuka wa baina wa binurihi ma yaswaddu qalbuka wa yunawwiruhu, dan kau bisa membedakan mana yang membuat hatimu menjadi hitam dan mana yang bisa menyinari hatimu. Wa baina ma yuqarribu qalbaka, dan kau bisa membedakan mana yang bisa mendekatkan hatimu kepada Tuhanmu, wa yubaiduhu, dan mana yang bisa menjauhkan hatimu dari Tuhanmu. Ya jahilu, orang goblok, ma a'rifu, aku tidak tahu, illal kasba awit tawakkula, kecuali aku melakukan usaha-usaha atau aku berserah diri kepada Allah alal haqqi azza wa jalla. Al-akhdhu bil kasbi, mengambil cara dengan jalan usaha, mengambil cari rizki dengan cara usaha, fi bidayatil iman, pada permulaan keimanan kita. Summa inda quwwatil iman, kemudian pada saat keimananmu menjadi kuat dan kokoh, al-akhdhu minallah azza wa jalla, kamu akan mendapatkan rizkimu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da irtifa'il wasaiti bainaka wa bainahu, setelah mediator-mediator, perantara-perantara yang menghubungkan engkau dengan Tuhanmu sudah tidak lagi perantara. Idza qawiyal qalbuka, ketika hatimu sudah kuat, akhadha minal haqqi azza wa jalla ala aidil khalqi bi amril haqqi azza wa jalla. Ketika hatimu sudah kuat, engkau akan mendapatkan rezekimu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui tangan manusia, bi amrin minal haqqi, atas perintah Allah. Artinya dengan sendirinya engkau akan banyak mendapatkan kemudahan rezeki, kelancaran rezeki melalui manusia dengan sebab kekuasaan Tuhan juga. Artinya hati orang dibukakan untuk kamu. Ketika kamu kurang modal, cari utang ya gampang. Ketika kamu belum bisa melunasi hutang, orang yang menghutangi kamu juga bersabar hati menunggu sampai engkau mampu. Kemudian akan dibantu banyak dengan kebetulan. Bi amril haqqi azza wa jalla. Wa ma'na qawli irtifa'ul wasaiti, makna dari kata-kataku terangkatnya mediator-mediator, perantara-perantara
yakni irtifa'u wuqufil qalbi ma'al wasaiti wasyirki bima yamtathilu amrullah, yakni artinya adalah terangkatnya ya ketergantungan hati dengan para mediator itu, para perantara itu ya. Was itu perantara yang menghubungkan ya, artinya ya hukum kausalita yang terjadi melalui wasitah itu. Wasyirki bima yamtathilu amrallah ya, bima yamtathilu amrallah, sesuai dengan perintah Allah azza wa jalla, fayakhudhu minhum, dan engkau bisa mengambil mendapatkan rizki melalui mereka, wa yatatarasa an hamdihim wa dhammihim wa qabulihim wa raddihim, dan kamu juga sudah tidak lagi tergantung kepada mereka, tidak pernah mengharapkan sanjungan mereka, tidak takut menghadapi cacian mereka, tidak kepengen diterima mereka, dan tidak takut ditolak mereka. Nggak ada urusan. Mau memuji silakan pujilah, mau mencaci silakan cacilah, nggak ada urusan. Emangnya gue pikirin semacam itu. Tidak ada lagi ketentuan. In atau ra'au fi'lallah azza wa jalla fihim, ketika mereka memberi sesuatu kepadamu, yang engkau lihat adalah pemberian Allah, bukan pemberian mereka. Artinya engkau bersyukur kepada Allah. Adapun mereka yang jadi tukang pos mengantarkan rezeki, ya sebatas tasyakur saja, yaitu ucapan terima kasih, tapi syukurmu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in mana'u kadzalika al-qaumu summun bukmun umyun an ghairillah azza wa jalla. Sebaliknya ketika mereka menolak, tidak mau menolongmu, tidak mau membantumu, ya, al-qaumu summun bukmun umyun, mereka menjadi buta, tuli dan bisu. Artinya no comment, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ya wis, nggak mau ya udah. Itu an ghairillahi azza wa jalla ma indahum illa huwa nasiruhum wa khadiluhum. Jadi apa yang ada pada mereka itu semuanya adalah tidak lain bahwa apapun yang terjadi ya karena Allah lah yang menjadi penolong, ya. Wa khadiluhum, dan Allah juga yang menghinakan mereka. Mu'tihim, Allah juga hakikatnya yang memberi mereka. Wa manihim, dan Allah juga yang menolak mereka. Akhirnya ya Allah juga yang menentukan. Daruhum wa nafi'uhum, yang membahayakan, yang memberikan manfaat bukan mereka, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lubun bila qishrin, isi tanpa kulit. Safaun ala safa, kejernihan di atas kejernihan. Tibun ala tibin, wangi di atas kewangian. Wa dzalikal ladzi yakhruju jami'ul khalaiq min qulubihim. Itulah mereka orang yang hatinya bersih, tidak ada sampah-sampah yang disimpan di hati mereka. Oke, semuanya. La yabqa fiha siwa Allah,
tidak ada yang tinggal di hatinya kecuali hanya Allah saja azza wa jalla. Yabqa fiha adzikral khafi, tinggal di dalamnya zikir tersembunyi. Lahu la li ghairi, hanya Allah saja. Allahumma rzuqna ala ilma bidzalika, Allah berilah kami rizki dengan pengetahuan yang seperti. Selamat Anda telah menonton video ini hingga usai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menjadikan Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa semangat ibadah kita dua kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus